Selamat datang kawan semuanya. Jumpa lagi bersama Mimin di sini di channel Angin Selatan. Bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video-video Mimin agar Mimin lebih semangat lagi bikin videonya. Dan channel ini jadi lebih berkembang ke depannya. Dan Mimin juga doakan kawan semuanya diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Jika ada yang mau traktir Mimin kopi, bisa lewat link Saweria. Linknya sudah Mimin cantumkan di deskripsi. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita masuk saja ke ceritanya. Saat dalam perjalanan kembali, kereta kuda yang ditunggangi Changji dan yang lainnya dihentikan oleh segerombolan bandit. Kusir mengatakan kalau mereka saat ini sedang dalam keadaan buruk karena mereka adalah The Bandit Queen Yin Roland, dan saat ini mereka sudah dikepung. Changming melihat keluar untuk memastikan kalau benar mereka adalah bandit Roland. Jika itu memang benar, ini adalah hal yang sangat buruk. Dia heran kenapa ini bisa terjadi. Kemudian Changji dengan santainya berkata, "Oh, kalian orang-orang dari sayangku ya? Kalian benar-benar anak buah dari Roland. Kemarilah dan sapa pamanmu ini. Kemarilah, jangan malu-malu. Aku tidak ingin menggigit kalian." "Cuy, siapa yang kau sebut paman? Siapa sebenarnya kau?" ucap pemimpin kelompok bandit itu. "Ratu kalian memintaku untuk menjadi kekasihnya. Apakah kalian tidak mengenaliku? Lihat wajahku ini. Tampan kan? Oh, kecuali kalian bukanlah bagian dari Roland dan hanya mengaku bagian dari mereka saja. Itu sebabnya kalian tidak pernah melihatku kan? Astaga, kalian benar-benar tidak pernah melihat diriku berada di perkemahan," ucap Changji mencoba menipu para bandit itu. Cucu menanyakan kenapa Changji berbohong. Saat itu Changji pernah membuat kekacauan di perkemahan Roland, dan mereka tidak akan mengenal Changji. Cucu yakin jika mereka hanya mengaku saja. Katanya itu sangat mencurigakan. Changji hanya tersenyum saja. Katanya mereka sama sekali tidak enak dipandang karena menggunakan nama Roland, dan itu tidak keren sama sekali. Changming sangat terkejut mendengarnya. Dia berkata, Sungguh keren. Saudaraku dapat berbicara dengan lantang seperti itu. Walaupun aku tahu pasti itu hanyalah omong kosong saja. Apa yang membuatnya dapat berbicara seyakin itu? Mungkinkah itu sungguhan? Mungkinkah sang ratu bandit itu memang kekasihnya? Dia sudah menghilang dalam waktu yang lama. Apa itu sebabnya dia berada di tingkat 2 dari penguatan tubuh? Tidak mungkin saudaraku bisa sekeren ini. Sedangkan Dr. Li yang mengetahui kejadian sesungguhnya, dia hanya diam saja melihat Changming yang sangat mengagumi kakaknya. Beberapa bandit membicarakan Changji yang sangat meyakinkan. Mereka mulai ragu apakah Changji tidak berbohong. Namun mereka ragu kenapa Yin Roland menyukai pria kaya seperti dia. Mendengar pembicaraan bawahannya, pemimpin kelompok itu marah dan berkata, "Tidak masuk akal. Bagaimana mungkin sang ratu jatuh cinta kepada pria pesolek seperti itu? Pria rapuh seperti dia? Tidak mungkin." Oh, si pemimpin gerombolan itu sudah mulai mendapatkan kepercayaan dirinya. Aku tahu sekarang. Sepertinya mereka bekerja untuk tuan muda Guihai itu. Ini sungguh disayangkan, ucap Changji kepada cucu. Cucu kesal. Dia marah-marah sendiri. Bahkan cucu ingin menghabisi mereka dengan cakarnya. "Beri dia pelajaran. Salahkan dia hingga dia belajar agar tidak pernah lagi untuk berbohong. Serang!" teriak pemimpin bandit itu. Namun, langkah mereka dihentikan oleh sebuah serangan yang mendarat tepat di hadapan mereka. "Ah,
Aura yang sangat mengancam ini, mungkinkah? Ucap salah satu bandit itu. Sial, kenapa harus sekarang? Dia benar-benar di sini, ucap pemimpin bandit itu. Dan di atas terlihat sepasang kaki. Itu adalah kaki dari Yin Rulan. Sepertinya hari ini adalah hari keberuntunganku. Hari apa ini? Tidak sia-sia aku kemari. Adakah di antara kalian yang sudah mengaku sebagai anak buahku? Ayo, seriuslah. Hari apa ini? Senin kah? Aku suka hari Senin, ucap Yin Rulan dari atas tebing. Ada apa dengan situasi ini? Kenapa wanita itu ada di sini? Changji, apa ini rencanamu? Bahkan diriku ini tidak dapat menilai kekuatannya. Sepertinya dia sudah melakukan sebuah trik untuk menyembunyikannya, ucap Cucu. Changji heran dengan apa yang dikatakan oleh Cucu. Dia merasa kalau Cucu tidak dapat diandalkan. Kemudian Changji menyapa Yin Rulan. Dia berkata, "Halo Nyonya Yin. Walaupun kita memang sudah pernah sedikit berkontak tubuh, aku tahu jika kita dulu pernah bermesraan. Tapi jika aku pikir kembali, mungkin kita memang tidak cocok satu sama lain. Bahkan jika kamu sudah sejauh ini untuk menemui diriku, aku tidak akan pergi denganmu. Bisakah kau melepaskan diriku?" ucap Changji. Hah? Bermesraan? Sialan kau saudaraku. Itu sungguh mesum. Tapi itu keren. Apakah kalian berdua sudah melakukannya? Apa kau memiliki hubungan seperti itu? Apakah kau memiliki hubungan seperti itu dengan penguasa dari para bandit itu? Apa itu benar saudaraku? Ucap Chang Ming sembari membayangkan yang tidak-tidak. Pemimpin bandit gadungan itu panik. Dia berkata, Kami akan pergi sekarang. Maaf, karena sudah mengganggu hari indah milik kekasihmu. Kami tidak bermaksud lancang. Kami akan pergi sekarang dari sini. Dalam hati pemimpin bandit gadungan itu, mengapa Tuan Muda menyuruh kami melakukan ini? Tidakkah dia tahu jika pria itu adalah kekasih dari sang ratu bandit? Mereka tampak saling mengenal. Ya, walaupun aku melakukan hal ini untuk Tuan Muda aku tak ingin mengambil resiko jika sang ratu ada di sini. Kekasih katamu, bukankah kalian ingin pergi? Kalau begitu, dengarkan perkataanku. Dia adalah mangsaku, bukan kekasihku. Kalian memang sampah. Aku muak dengan kalian dan imajinasi kalian, teriak Yin Rulan sembari mengeluarkan hawa menghabisi yang sangat kuat. Sembari tersenyum, Changji mengatakan jika itu memang benar. Persis dengan apa yang dikatakan oleh Yin Rulan, bahwa dia tidak memiliki hubungan dengan Yin Rulan, melainkan adalah seorang mangsa. Kemudian para bandit gadungan itu kabur dengan kecepatan penuh. Changji pun mendapatkan banyak poin dari mereka. Cucu tertawa terbahak-bahak karena orang-orang bodoh itu percaya dengan ucapan Changji bahwa dia adalah kekasih dari Yin Rulan. Namun, Changji mengatakan jika itu hanyalah sebuah tipuan kecil. Dan Changji pun meminta tolong kepada Cucu untuk melihat seberapa besar kekuatan dari Yin Rulan. Kemudian, Cucu mulai men-scan dan menganalisa seberapa besar kekuatan dari Yin Rulan. Setelah itu, Cucu mengatakan kalau kekuatannya sekitar di level 39. Itu berarti dia berada pada tingkat tertinggi dari tingkat 3 penguatan tubuh. Dan itu bahkan hampir mencapai tingkat keempat. Kemudian Cucu menanyakan apa yang akan Changji lakukan. Changji mengatakan jika dibandingkan dengan dirinya,
Kekuatan mereka kurang lebih berada di level yang sama. Setelah itu, Yin Rulan berkata, "Hei Zhang Ji, kau sudah lari dariku. Kau sudah membuat reputasiku menurun di depan anak buahku. Apa perlakuanku seburuk itu terhadap dirimu?" "Nyonya, tak ada alasan untuk kita saling bertarung. Kau pernah mengundang diriku sebagai seorang tamu tanpa sepersen pun uang. Jadi, tidak seperti sebelumnya. Sekarang akan aku berikan sebuah kompensasi jika kau memang menginginkannya," ucap Zhang Ji membalas Yin Rulan. Cucu memperingatkan Zhang Ji, walaupun dia saat ini levelnya sama dengan Yin Rulan, tapi dia bahkan tidak pernah mendapatkan pelatihan khusus ataupun seni bela diri lain. Cucu yakin kalau Zhang Ji bukan tandingan dari Yin Rulan. Cucu tak tahu apa yang sedang direncanakan oleh Zhang Ji. Yin Rulan terkesan karena Zhang Ji memiliki keberanian untuk berbicara seperti itu padanya, walaupun dia adalah seorang mangsa. Selain itu, Yin Rulan juga tak pernah mendapatkan 1% pun dari keluarga Meng. Jadi, kenapa dia harus percaya kepada Zhang Ji? Dalam hati Yin Rulan, pria ini, apa dia mencoba untuk menggertak? Kau tidak akan pernah dapat membodohiku. Tidak akan pernah. Kau tidak akan berhasil. Setelah itu, Zhang Ji berkata, "Sekarang situasinya sudah berubah. Sekarang ini aku memiliki kuasa penuh langsung dari keluargaku. Sebelumnya, saat kau bertanya tentang upeti kepada keluarga Meng, saudaraku yang memegang kuasa pada saat itu. Dia memang pria yang baik, tapi tidak dengan negosiasi. Dia adalah saudara tiriku, tapi sudah seperti sedarah sedaging. Berikan salammu kepada nyonya cantik itu. Apa yang kau tunggu? Cepat katakan hai padanya. Oh, dan kau juga dapat bertanya langsung tentang upeti itu padanya," ucap Zhang Ji sembari mendorong tubuh Chang Ming ke depan. Chang Ming marah-marah. Dia tak terima jika Zhang Ji mencoba untuk menjualnya. Melihat senyum licik Zhang Ji, cucu benar-benar tak percaya kalau Zhang Ji dengan sangat mudah menjual saudaranya sendiri. Salah satu bawahan Yin Rulan membenarkan apa yang Zhang Ji katakan, dan bawahan yang lainnya mengatakan kalau mereka tidak menyampaikan hal itu sebelumnya kepada Yin Rulan bahwa kepala keluarga Meng sedang mengidap penyakit misterius. Bawahan itu juga menjelaskan kalau pewaris sah dari keluarga Meng adalah Zhang Ji, dan pria satunya adalah anak dari selir keluarga Meng. Yin Rulan pun tersenyum mendengar informasi dari anak buahnya. Sembari tersenyum, Zhang Ji berkata, "Saudaraku, tolong jangan mengelak. Kita sudah dikepung oleh Nyonya Yin dan anak buahnya. Bukankah ini waktu yang tepat untuk membahasnya?" Wah, Sedangkan Chang Ming diikat dan dibawa oleh 2 orang bandit sangat marah. Chang Ming berkata, "Oi, jangan lancang kalian. Aku juga salah satu dari anak keluarga Meng. Singkirkan tangan kalian dariku sekarang. Jika kalian berani melukai diriku, walaupun hanya sedikit saja, keluarga Meng tidak akan mengampuni kalian." Yin Rulan mulai tertarik dengan Zhang Ji. Dia berkata, "Aku harus mengakui, kalian, keluarga Meng, membuatku bergairah. Meng Zhang Ji, kau membuatku terkesan." Kemudian, salah satu pelayan keluarga Meng kesal karena Zhang Ji tega melakukan itu kepada Chang Ming. Namun, di belakangnya, Dr. Li melemparkan jarum berisi obat bius ke leher pelayan itu, dan pelayan itu pun langsung tak sadarkan diri. Zhang Ji berterima kasih kepada Dr. Li karena telah membantunya menghentikan pelayan itu. Dr. Li mengatakan kalau pelayan itu sangat berisik sekali. Setelah itu, tanpa menghiraukan Chang Ming yang ditahan oleh para bandit,
Chang Ji mengajak Dr. Li untuk kembali ke pondoknya. Sebelum jalan, Chang Ji mengatakan kepada kusir pengganti agar dia melupakan kejadian tadi dan menyuruhnya untuk menutup mulut untuk tindakannya yang sudah dia lakukan tadi. Chang Ji mengatakan jika dia memang pintar, jangan sampai dia menjadi seorang pria bodoh yang tadi. Setelah itu, Chang Ji pun pergi dari sana. Begitu juga dengan Yin Rulan dan rombongannya juga mulai berjalan pergi dengan membawa Chang Ming bersamanya. Sembari berjalan, Yin Rulan berkata, "Meng Chang Ji, jika kita bertemu lagi suatu saat nanti, aku akan berterima kasih padamu. Ayo, kita kembali ke tempat persembunyian kita, anak-anakku." Mereka pun mulai berjalan ke arah tempat tujuan mereka masing-masing. Namun tiba-tiba Yin Rulan menghilang dan Chang Ji juga melompat dari kereta kudanya. Ternyata mereka berdua mempunyai rencana yang sama. Mereka mengayunkan pedang mereka hingga mereka berdua pun berbenturan di atas udara. "Jadi, kau hanya berpura-pura ya? Kau mencoba menyelamatkan saudaramu dari kami. Dasar tidak tahu malu," ucap salah satu bandit yang menahan Chang Ming. Salah satu pelayan keluarga Meng yang melihat keluar mengatakan jika Chang Ji sepertinya sudah merencanakan ini semua. Pelayan itu mulai tahu kalau Chang Ji adalah pria yang baik. Namun kusir kuda kesal karena Yin Rulan itu tidak bisa ditebak. Katanya, jika dia sudah tahu akan diserang secara diam-diam, kenapa dia tidak mencegahnya dan membiarkan hal ini terjadi begitu saja? Sedangkan pelayan yang dilumpuhkan oleh Dr. Li tadi sudah sadar dan menanyakan apa ini memang sudah direncanakan oleh Chang Ji sebelumnya. Akhirnya dia tahu kalau Chang Ji tidak mengkhianati Chang Ming begitu saja. Panel kembali ke pertarungan antara Yin Rulan dan Chang Ji. "Aku rasa memang begitu. Kau bukanlah tipe orang yang akan tunduk begitu saja. Ini memang ciri khas dari orang-orang yang kuat. Ini benar-benar hari yang indah. Ini pertama kalinya aku bertemu dengan pria yang sepemikiran dengan diriku. Ini sungguh baru bagiku," ucap Yin Rulan sembari menahan pedang dari Chang Ji. Cucu memperingatkan Chang Ji untuk berhati-hati, sebab wanita ini juga berpikir seperti yang difikirkan oleh Chang Ji. Dia dapat menggagalkan serangan diam-diam yang dilakukan oleh Chang Ji. Sembari menahan pedang dari Yin Rulan, Chang Ji berkata, "Astaga, wanita tidak boleh bersikap kasar kan? Sebegitu inginnya kau menjadi bagian dari keluarga Meng. Bagaimana dengan hal itu? Aku adalah suami yang pengertian. Maukah kau membubarkan kelompok banditmu dan menikah denganku? Jika kau tidak keberatan dengan hal itu, aku dapat memanggilmu dengan sebutan Lan-Lan." "Hah? Kau orang yang sudah berada di tingkat penguatan tubuh sama sepertiku. Meng Chang Ji, jangan menghindar. Aku bukanlah wanita murahan. Hahaha. Aku ingin kau melakukannya lebih dan lebih," teriak Yin Rulan sembari menebas pedangnya ke arah Chang Ji. Karena berada di udara, Chang Ji tidak bisa menghindar. Dia hanya menangkis serangan itu dengan kedua tangannya. Chang Ji pun terlempar ke bawah dan masih terus menahan hingga terdorong ke belakang. Cucu mengatakan kalau Yin Rulan sudah mempelajari White Tiger Sutra. Satu tebasannya saja sudah sekuat ini. Tapi teknik ini tidak memiliki pertahanan yang bagus. Ini murni hanya untuk menyerang. Selama Chang Ji terus menyerang, Chang Ji masih punya kesempatan. Namun Yin Rulan sama sekali tidak memiliki celah. Cucu memberitahukan kalau Chang Ji harus memiliki level yang lebih tinggi untuk bisa mengalahkannya. Jika tidak, Chang Ji sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menang. Namun dengan percaya diri,
Changji mengatakan jika dia tidak punya celah sama sekali, dia tinggal membuatnya saja. Setelah itu, Yin Rulan melesat ke arah Changji untuk memberikan serangan penghabisan kepadanya. Terjadi ledakan yang sangat dahsyat di tempat Changji berdiri. Salah satu pelayan keluarga Meng khawatir dengan keadaan Changji. Namun, Dr. Li menyuruh pelayan itu untuk tidak usah khawatir. Katanya, dia masih hidup karena tekanan darahnya masih ada, walaupun sekarang lebih lemah dari sebelumnya. Pria itu tidak akan mati semudah itu, ucap Dr. Li yang sebenarnya juga khawatir dengan keadaan Changji. Ternyata pedang Yin Rulan tidak mengenai tubuh Changji. Yin Rulan berkata, "Setelah berhasil mengalahkanmu, ini cukup melelahkan dan banyak mengeluarkan banyak staminaku. Kau berhasil selamat dari seranganku. Kuakui, hal tersebut sungguh luar biasa. Aku tertarik padamu. Tapi aku tetap pada prinsipku sendiri hingga itu terpenuhi. Itu adalah janjiku untuk mematuhi hal tersebut. Meng Changji, kembalilah bersamaku. Mari kita kembali ke gunung bersamaku. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya." Sekian dulu video Mimin hari ini. Tulis di kolom komentar bila ada kritik dan saran supaya kedepannya channel ini jauh lebih baik. Sekian dulu, see you next time.